Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Hari ini kita akan menyelesaikan materi kita di bab 1. Jadi kita belajar tentang organ, sistem organ, dan organisme. Nah, kalau organ kita sebenarnya sudah belajar di pelajaran sebelumnya. Ya, kalau dia organ, ada organ dalam dan ada organ luar. Nah, organ luar misalnya tangan kita, kaki kita, pokoknya yang kelihatan dari luar. Kalau organ dalam itu yang tidak terlihat, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar kepada sistem organ, ya. Nah, Ibu sudah buat di sini. Ini macam-macam sistem organ. Kalau di kelas SD mungkin sistem organ yang kita pelajari maksimal 5. Tetapi di sini sistem organ yang kita pelajari ada 10, ya. Nah, apa saja sistem organ yang 10? Nah, ini boleh kalian catatkan yang dituliskan di papan tulis, ya. Pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini fungsinya mengubah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Kenapa mesti diubah dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana? Agar mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi yang kita makan atau kita konsumsi, kalau dia dalam kondisi yang besar, maka sel-sel tubuh kita tidak dapat mencerna. Karena itu harus diubah dulu dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Kalau di pelajaran sebelumnya, pengubahan molekul kompleks ke molekul sederhana itu adalah anabolisme, ya. Jadi sekarang masuk ke sistem respirasi. Sistem respirasi ini adalah sistem pernapasan. Yang namanya bernapas yaitu pertukaran gas. Gas apa yang ditukar di situ? Yaitu gas CO2 dan O2. Juga di dalam pernapasan kita, sistem respirasi juga menghasilkan uap air, ya. Selain daripada pertukaran gas, juga di dalam sistem respirasi akan menghasilkan energi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, sistem peredaran darah. Nah, ini sistem peredaran darah erat kaitannya dengan sistem pencernaan. Kenapa? Karena setelah dicerna, maka gas dan sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Siapa yang mengedarkan? Yaitu darah kita, ya. Nah, kalau O2 dan sari-sari makanan diedarkan oleh eritrosit atau sel darah merah, ya. Nah, kemudian sistem saraf. Sistem saraf ini mengendalikan semua kerja tubuh, ya, mengatur kerja bagian-bagian tubuh. Nah, ini kita tahu ya, saraf kita ini terdapat di seluruh tubuh, ya. Makanya kalau kalian sering dengar ada saraf kejepit, ya. Di mana yang kejepit, nah di situ akan sakit atau bahkan bisa lumpuh, ya. Kadang-kadang mungkin kalian punya saudara yang saraf kejepit di kaki, mudah-mudahan nggak punya, ya. Nah, dia bisa kesulitan untuk berjalan. Nah, saraf ini tadi mengendalikan kerja tubuh. Nah, kalau kita bergerak, nah otak kita suruh bergerak, maka saraf-saraf kita juga akan turut bekerja. Nah, kemudian sistem ekskresi. Ekskresi ini adalah pengeluaran. Nah, ini membuang zat sisa metabolisme. Ini dilakukan oleh organ. Makanya di sini sistem organ adalah gabungan beberapa organ, ya, yang saling bekerja sama. Makanya di sini kalau ada sistem ekskresi membuang zat sisa metabolisme, maka organ yang bekerja di sini biasanya satu hati, ya, hati menghasilkan empedu. Nah, nanti empedu akan membuang zat-zat yang tidak berguna dari tubuh. Nah, kemudian ada kulit, ya, kulit akan mengeluarkan keringat. Nah, ini sistem ekskresi ini akan bekerja sama dengan sistem tubumen, ya, kulit. Nah, kemudian ginjal akan mengeluarkan urin. Nah, ini bekerja sama juga
dengan sistem pengeluaran, ya, sistem pengeluaran, sistem ekspresi, ya. Nah, kemudian sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini mengatur kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, misalnya manusia, ya, kita sudah belajar dulu di kelas 6 secara detail bagaimana terjadi reproduksi, ya. Nah, tetapi di sini sedikit saja Ibu jelaskan. Nah, organ reproduksi pada laki-laki ini kalian sudah tahu semua, ini testis. Testis ini menghasilkan sel sperma pada laki-laki. Ini kalau dia sudah dewasa atau remaja. Kemudian ini perempuan ada namanya ovarium. Ini menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, apabila sel sperma dan ovum bertemu, maka yaitu akan menghasilkan pertama zigot, ya. Jadi dari zigotlah akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi organisme. Nah, kemudian sistem rangka. Sistem rangka ini ada dibagi menjadi 3, ya, fungsinya. Ini untuk pelindung organ dalam, untuk melekatnya otot, dan memberi bentuk tubuh. Kalau kita nggak punya rangka, ya, maka kita seperti seonggok daging, ya. Jadi nggak ada bentuknya, ya. Nah, kemudian sistem otot. Nah, sistem otot ini fungsinya untuk melakukan pergerakan. Nah, kalau kita nggak punya otot, kita nggak bisa menggerakkan bagian-bagian tubuh kita, ya. Nah, seterusnya kita masuk ke sistem integumen atau ini kulit. Kulit ini dibagi menjadi 2, yaitu bagian epidermis. Ini bagian epidermis, bagian luar dari kulit kita. Nah, kemudian bagian dermis itu bagian yang dalam dari kulit kita, ya. Bagian epidermis atau bagian luar ini hanya sebagai pelindung tubuh kita dari sengatan cahaya matahari, ya, dari panas, dari dingin dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian dalamnya terdapat dermis. Dan di dermis ini terdapat pigmen warna yang namanya melanin. Melanin ini memberi warna pada kulit, ya. Jadi ini fungsi melanin. Fungsinya memberi warna pada kulit. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kalian yang misalnya mempunyai kulit kuning atau putih, nah berarti melanin di kulitnya itu cuma sedikit. Nah, kalau seperti ibu, ini ibu warna coklat merah-merahan, berarti kadar melanin di kulit ibu itu tinggi. Semakin tinggi kadar melanin di dalam kulit seseorang, maka warna kulitnya menjadi semakin gelap, ya. Jadi kulit kita ini gelap atau terangnya tergantung kepada jumlah melanin di dalam kulit kita. Nah, kemudian ada sistem kelenjar endokrin. Sistem kelenjar endokrin ini berfungsi menghasilkan hormon yang langsung dialirkan ke darah. Kelenjar endokrin apa saja sih? Banyak, ya. Misalnya kelenjar anak gondok, ya, kelenjar air liur, kelenjar hati, kelenjar limpa. Nah, ini semuanya adalah sistem kelenjar endokrin. Nah, fungsinya apa? Fungsi kelenjar endokrin tadi ini menghasilkan hormon yang langsung dialirkan ke darah, ya. Nah, di sini ada hormon. Nah, hormon kan juga bermacam-macam, ya anak-anak, ya. Nah, jadi hormon ini fungsinya pada umumnya hormon yang ada di kelenjar endokrin, ya, bukan hormon yang di tempat lain. Misalnya hormon reproduksi, ya, beda fungsinya. Tetapi kalau hormon
Ya. Nah, kita ini disebut sebagai organisme. Tapi kalau cuman sistem pernapasan itu disebut dengan sistem organ. Nah, kalau misalnya cuman hidung itu disebut dengan organ. Jadi bedakan antara organ, sistem organ, dan organisme. Nah, sekarang kita belajar tentang organisme. Ya, organisme ini tadi adalah sistem organ yang saling bekerja sama. Jadi seluruh tubuh kita ini dalam kondisi utuh bersama dengan bermacam-macam organ dan sistem organ itu disebut dengan organisme. Jadi di sini sistem organ yang ada di organisme itu saling mempengaruhi. Pengaruhnya apa? Jikalau ada satu saja sistem organ yang rusak, maka akan mempengaruhi sistem organ yang lain. Nah, contoh Ibu buat pada penderita diabetes, ya, diabetes ini kita tahu ya, kadar gula dalam darah tinggi. Jangan nanti apa yang menyebabkan diabetes? Kadar gula dalam darah tinggi. Salah. Diabetes ini adalah kadar gula dalam darah kita tinggi, itu namanya diabetes. Nah, penyebabnya apa, Nak? Ya, penyebabnya adalah karena hormon insulin gagal berproduksi. Ya, karena hormon insulin gagal berproduksi. Hormon insulin ini siapa yang membuat? Ya, ini adalah kelenjar anak ginjal yang menghasilkan. Ya, jadi diabetes disebabkan oleh gagalnya produksi hormon insulin oleh kelenjar anak ginjal. Ya, makanya kalau kita punya saudara yang menderita diabetes, itu kalau diabetesnya sudah tinggi, itu pasti setiap hari harus disuntik dengan hormon. Ya, yang disuntikan itu adalah hormon insulin. Kenapa disuntikkan hormon insulin? Agar kadar gula dalam darahnya tadi berkurang. Ya, sehingga dia dapat kembali beraktivitas dengan normal. Nih, karena tadi kadar gula dalam darah ini tinggi, ya, maka apa yang akan terjadi dengan organisme tersebut? Ini bisa menimbulkan tekanan darah tinggi, ya. Kemudian penglihatan bisa menjadi berkurang, bahkan kalau kadar gulanya sangat tinggi bisa menyebabkan terjadinya kebutaan. Ya, jadi jangan nanti kenapa ya dia sakit diabetes, tapi kemudian adanya terjadi kebutaan. Nah, karena penderita diabetes ini adalah induk dari segala penyakit. Kalau misalnya sudah menderita diabetes, maka organ atau sistem organ yang lain bisa dirongrong oleh diabetes ini. Nah, sehingga menyebabkan hal-hal tersebut. Nah, apalagi penyembuhan luka yang sangat lama. Itu kalau diabetesnya diabetes berair. Ya, kalau diabetes kering, malah bagian dalam tubuh kita yang digerogoti. Misalnya organ-organ kita digerogoti, sehingga menyebabkan apa? Turun berat badan secara drastis. Ya, nah kemudian apa? Lemas. Ya, kalau penderita diabetes itu sudah otomatis pasti lemas. Demikian anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang. Ya, semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat dimengerti dan kalian tuliskan di buku catatan dengan rapi. Jangan asal-asalan ya anak-anaknya. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa bertemu kembali di sekolah.